perkenalkan, nama saya Nuratul Fitriani. Saya biasa dipanggil Fitri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Putra Batam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu analisis dan perencanaan sistem informasi. Dan saya akan mempresentasikan materinya dengan judul Sistem Informasi Operating LES. Pengertian sistem operating LES adalah suatu pihak leser membeli barang modal dan menyewakannya kepada pihak les. Perbedaan dengan jenis leasing lain adalah sistem perhitungan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pihak les. Pada jenis leasing ini, jumlah pembayarannya tidak mencukupi bunga. Sebab perusahaan akan berharap mendapatkan laba dari penjualan barang modal yang disewa gunakan atau melalui kontrak leasing lainnya. Perusahaan leasing juga umumnya bertanggung jawab untuk biaya asuransi, pajak, ataupun biaya pemeliharaan dari barang modal yang disewa gunakan, guys. Jadi, di sini operating LES itu ada dua pihak, guys. Yang pertama adalah lessor dan yang kedua adalah les. Lessor ini adalah perusahaan ataupun orang yang menyewakan modalnya atau memodali perusahaan lain untuk menjalankan usaha dengan syarat dan ketentuannya. Mereka itu sama-sama mendapatkan keuntungan apabila nanti les hasil penjualannya tersebut bisa mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, dan lessor juga akan berhak untuk mendapatkan hak sewa tersebut. Di sini ada elemen-elemen leasingnya. Yang pertama adalah pembiayaan perusahaan. Jadi pembiayaan perusahaan tersebut pastinya akan dibayarkan oleh pihak leasing, karena leasing yang akan mengurus ataupun menjalankan bisnis ataupun modalnya. Yang kedua adalah penyediaan barang-barang modal. Pihak leasing tersebut menyediakan barang-barang modal yang akan digunakan dalam menjalankan leasingnya. Yang ketiga adalah pembayaran jangka waktu tertentu. Nah, antara pihak lessor dengan pihak leasing akan membayar bunga ataupun memberikan modalnya kepada leasing dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah adanya nilai sisa yang disepakati. Jadi mereka antara lessor dan leasing itu membuat perjanjian, di mana perjanjian tersebut pasti akan disepakati antara kedua belah pihak. Yang kelima adalah adanya hak pilih. Yang keenam, pembayaran secara berkala. Ini maksudnya adalah leasing akan membayarkan kepada lessor dalam bentuk tahap per tahap. Yang keenam adalah adanya pihak lessor. Nah, pihak lessor tersebut yang menerima ataupun menyewakan modalnya kepada pihak leasing. Yang terakhir adalah adanya pihak les. Pihak les tersebut adalah orang yang menerima hak sewa ataupun hak modal kepada lessor. Ciri-ciri leasing itu umumnya terdapat keterkaitan antara jangka waktu les dengan masa kegiatan barang les. Yang pertama adalah hak milik dari barang les tersebut terdapat pada pihak lessor. Yang kedua, barang yang menjadi objek leasing adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan suatu perusahaan. Jadi maksudnya adalah barang-barang yang digunakan perusahaan leasing itu adalah barang-barang yang pastinya disiapkan oleh perusahaan leasing untuk dimanfaatkan dalam proses bisnisnya. Manfaat leasing di sini ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah fleksibel. Maksudnya adalah struktur kontrak dalam leasing dapat disesuaikan dengan kebutuhan les. Dengan begitu, jangka waktu les dan besarnya biaya yang dikeluarkan dapat disesuaikan kondisi keuangan nasabah. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Dalam leasing, hak kepemilikan sah atas aktiva yang diles, serta pembayaran les sesuai
pendapat oleh Aktiva dapat menjadi jaminan bagi les itu sendiri. Yang ketiga adalah capital saving. Lembaga pembiayaan pada umumnya memberikan pembiayaan sebesar 100% kepada nasabahnya. Dengan begitu, les dapat menggunakan dananya untuk keperluan lain guna meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, pelayanan yang cepat. Biasanya prosedur cukup sederhana dan cepat dalam pembiayaannya, mulai dari pengajuan hingga pada realisasinya. Dengan kemudahan tersebut tentu akan meningkatkan efisiensi waktu bagi kegiatan perusahaan sehingga dapat lebih produktif. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Dalam leasing, nasabah dapat terhindar dari kerugian akibat inflasi ataupun penurunan mata uang karena pembayaran sesuai dengan satuan moneter sebelumnya. Yang 6, ada kepastian hukum. Baik pihak lessor maupun les mendapatkan kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak dapat dibatalkan meskipun keadaan perekonomian mengalami perubahan. Yang ketujuh adalah cara mendapatkan Aktiva. Seringkali leasing merupakan satu-satunya pihak ketika perusahaan ingin melakukan modernisasi untuk meningkatkan produktivitas namun kesulitan dalam hal pendanaan. Kriteria operating lease itu ada 2. Yang pertama adalah jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasingkan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Yang kedua, di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi les. Dan perjanjian leasing itu sendiri adalah perjanjian yang dibuat antara lessor dengan leasing disebut lease arrangement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain yang pertama, nama dan alamat leasing. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan oleh leasing, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, berapa barang-barang yang akan dileasingkan kepada supplier. Yang keempat, syarat-syarat pembayarannya bagaimana. Pasti ada secara cash ataupun secara transfer ataupun ditentukan pada tanggal berapa. Yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah syarat-syarat apa saja yang leasing punya ataupun memiliki hak ataupun kepemilikan apa saja yang ditunjukkan kepada lessor. Biaya-biaya yang digunakan, biaya yang akan dikenakan itu biaya-biaya apa saja yang tadinya leasing perlukan. Yang terakhir adalah saksi-saksi apabila leasing ingkar janji. Di dalam kesepakatan tersebut pastinya ada saksi-saksi yang apabila nanti leasing ingkar janji, maka saksi-saksi tersebut akan dimintain pertanggungjawabannya. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing itu ada 4 pihak-pihaknya. Yang pertama itu adalah lessor. Nah, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal, perusahaan leasing tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Yang kedua adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga itu adalah supplier, pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan les, dan di dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang terakhir, asuransi, perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan leasing. Dalam hal ini leasing dikenakan biaya asuransi, dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan akan menanggung risiko sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.
Demikianlah presentasi video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.